aku nistana ya. Setan pengkayangan tansah gawe beda hingga pusing jaman ingsun milih sama pemandang ning manca sama sing nitah ingkang paringkan mulyang sang hyang jati pamileran jiwa madu sarining perwita maneka warna prada bangun praja sampurna sangkala tidung mungsa ana bentuk kasirna yang sing rasa mardika mulia den setya Usata kalima sada yekti dadi jroning apa bejo waskita dinaya laksana biar manjing sikra kanthi suwita linuhung segara ganda arum surep dupa kumelun dinulah niat sun hangidung saka kang luhur ditahing sang hyang agung rembesing tresno tondo luhing netra rasa rasaning ati kadya tirta kang suci kawis tara japa mantra
kondang kati pepadang balilah ing sang hyang wenang namo dewa jawata talisan dika bawana prasida siti ngara ing sasana asmara laya Sinarendra Kala Sepo Ini sudah datang kisah semuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, walaupun dalam kondisi yang cukup menggemparkan dan mencekam di Indonesia dan juga di dunia ini, kita masih sempat bisa ngangsu kaweruh atau belajar bersama kitab atau ngaji bareng kitabnya Syekh Ahmad Al-Qushasyi, gurunya Syekh Abdul Wahab Singkel, yaitu kitab Simtul Majid. Dan sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dan bisa membuat kita semuanya ditetapkan imannya, dimantapkan jalannya untuk bisa menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, marilah kita hadiah Fatihah dulu kepada para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, para mursyid kita semuanya, dan juga khususnya pengarang kitab ini. Li hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa li jamil malaikatil muqarrabin wa malaikati hamalatil arsy wa jami' awliyaillahi sholihin fi kulli makan. Lahum minna jami'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wali hadrati nabiyila bil abbas bala bil makan Syekh Abdul Qadir al Jalil Syekh Wasal Qarni wa Junaid al Baghdadi wa Imam wa Syekh Abdullah As-Satari wa Jamil Masyatariyah minhum Syekh Ahmad Al-Qushasyi Syekh Abdullah Singkel Aceh wa Jami'ul Mursidin fi Indonesia minhum Sayyid Umar Faruk Al-Yudrus wa Mbah Tarmajaya wa Kiai Haji Nur Warji wa Kiai Haji Abdul Haris Ngawi wa Kiai Haji Adi Nurlin wa Mbah Juriko wa jami'i al-mursidin malam kurhu bisil tariqah syatariyah sya'nilahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan ila Syekh Ahmad Al-Qushashi wa duriyatihi wa fara'ihi wa sulihi wa jami'i talamidhihi wa masyayikhihi syalilahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim min kulli dhanbin 'azim wa natubu ilaihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Illallah, 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 illallah. Allah, 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 Allah.
Allahu, 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 Allahu. Subhanallah. Alhamdulillah kita bisa sekali lagi berkumpul dalam rangka ngaji bareng kitab Simtul Majid karya Syekh Ahmad Al-Qushasyi, guru dari Syekh Abdul Rahab Singkel. Sebelumnya kami menghimbau kepada seluruh pemirsa dan masyarakat yang ada, musibah yang tengah menimpa Indonesia dan juga dunia ini memang cukup parah, dan kami himbau semuanya untuk tetap di rumah saja, tidak kemana-mana, agar bisa terhindar dari semua macam bahaya virus yang tengah melanda negeri kita dan dunia ini. Dan seluruh himbauan yang telah diinformasikan maupun disuruhkan oleh pemerintah sebaiknya kita ikuti, karena itu sesungguhnya benar-benar untuk kebaikan kita semuanya. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dan dilindungi oleh Allah dari musibah ini hingga nanti bisa melewatinya sampai pada waktunya nanti semuanya selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Kami lanjutkan kembali lanjutan dari bagaimana keterangan ahlu hadis yang zahid, yang wara' ketika mereka meriwayatkan beberapa hadis menurut pandangan Syekh Ahmad Al-Qushasyi yang diterangkan dalam kitab beliau ini. Faslun utawi iki fasal, bab yang menerangkan tentang wal nadkur huna ba'da ma waqa'a lana minal ahadits allati asnadaha Dhunnun al-Misri rahimahullahu ta'ala tabarukan wa dhikran wa tajdidan lima qila idza dzakara ahlul wara' fahayya halla bidhinnun. Jadi di sini Syekh Ahmad Al-Qushasyi menyebutkan di antara beberapa hadis yang disanadkan atau diriwayatkan oleh Dhunnun al-Misri sebagai wujud tabaruk atau ngalap berkah ya, dan juga sebagai pengingat-ingat semuanya bahwasanya apa yang disebutkan oleh hadis yang disebut oleh ahlul wara' atau ahlul zuhud itu semuanya bisa diterima. Fanaqulu akhbarana syaikhuna Abil Mawahib bisanadihil madkur ila Syekh Muhyiddin Ibn al-Arabi qala fi kitabihil Kawakib ad-Durriyah hadatsana Abil Hasan as-Sa'i az-Zahid Sana Ahmad bin Muhammad bin Ahmad hadatsana Al-Qasm bin Al-Fadl hadatsana Abu Abdurrahman as-Salmi hadatsana Abdullah bin Al-Husain as-Sufi hadatsana Muhammad Hamdun bin Malik al-Baghdadi hadatsana Al-Hasan bin Ahmad bin Al-Mubarak hadatsana Ahmad Sulaih al-Fayyumi hadatsana Dhunnun al-Misri an Malik bin Anas an Zuhri an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamatu hubbillahi hubbu dzikrillahi wa alamatu bugdillahi bugdu dzikrillah. Jadi dalam keterangan ini Syekh Ahmad Al-Qushasyi menyitir keterangan hadis yang diriwayatkan oleh guru beliau yaitu Syekh Abil Mawahib dengan sanad yang disebutkan hingga Syekh Muhyiddin bin Arabi
yang disebutkan dalam kitab Al-Kawakib Ad-Duriyah, yang mana dari situ diriwayatkan oleh Abul Hasan As-Sa'ik, diriwayatkan dari Ahmad bin Muhammad bin Ahmad, dari Al-Qasam bin Fadl, dari Abu Abdurrahman As-Salmi, dari Abdullah bin Al-Husain As-Sufi, dari Muhammad Hamdun bin Malik Al-Baghdadi, dari Hasan bin Ahmad bin Ibnu Mubarak, diriwayatkan dari Ahmad Sulaih Al-Fayyumi, dari Dunun Al-Misri, dari Malik bin Anas, dari Zuhri, dari Anas, qala, berkata siapa Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatu hubbillah, tanda dari cinta kepada Allah itu adalah hubbu dzikrillah, mencintai zikir Allah atau zikir dengan menyebut nama Allah. Wa alamatu bughdillah, dan tanda dari benci kepada Allah itu adalah bughdu dzikrillah, benci untuk zikir atau mengingat Allah. Jadi wabi ila Syekh Muhyiddin, dan keterangan ini hingga sanadkan atau disandarkan riwayatnya sampai Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Ditambahkan pula dalam riwayat ini hadis yang lainnya, hadatsana Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abi Nasr Ibnu Mubarak bin Mahmud Al-Akhdari bi Baghdad, hadatsana Yahya bin Abdul Baqi bin Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Ghazal, hadatsana Ahmad bin Ahmad Al-Haddad, hadatsana Ahmad bin Abdullah, hadatsana Sahl bin Abdullah At-Tustari, hadatsana Al-Hasan bin Ahmad At-Tusi, hadatsana Ahmad bin Sulaih, hadatsana Dunun Al-Misri, hadatsana Sufyan bin Uyainah an Abdi bin Abi Bakar, sami'a Anas bin Malik yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita thalathun fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Dalam riwayat hadis ini sebagai penegas dari hadis yang diriwayatkan sebelumnya, Syekh Ahmad Al-Qusasi kembali menegaskan di sini bahwasanya hadis-hadis ini walaupun diriwayatkan oleh seorang yang wara', seorang yang zahid, namun sekali lagi hadis ini bisa diterima. Bahkan dikatakan bahwasanya termasuk di antara hadis-hadis yang banyak diriwayatkan oleh para ulamaul hadis. Nah, yang tadi yaitu tentang tanda-tanda bagaimana mengetahui tanda cinta kepada Allah. Itu pertama, orang yang mengaku cinta kepada Allah mestinya dia itu cinta untuk ingat Allah atau eling kepada Allah atau zikir Allah. Dan tanda dari orang yang benci kepada Allah itu tandanya adalah dia benci juga untuk zikir. Maka bisa dipastikan orang yang suka zikir itu mestinya adalah orang yang cinta Allah. Itu juga sebaliknya, orang yang benci zikir itu berarti tidak suka kepada Allah atau benci Allah. Karena orang yang suka itu mestinya sering-sering menyebut. Ibarat orang yang lagi kasmaran itu mestinya biasanya sering menyebut nama orang yang dikasmarani atau dicintai. Orang pacaran kan seperti itu juga. Orang yang lagi gandrung atau lagi suka sama seseorang, mestinya yang disebutkan dia. Mau makan, ingat dia. Mau minum, ingat dia. Mau kemanapun, ingat dia. Bahkan saking tidak mau berpisahnya, mau apapun SMS dulu atau WA-an dulu. Nah, seperti itu. Kamu lagi apa? Itu tandanya suka, tandanya tresno, tandanya cinta. Ingat. Ke manusia aja seperti itu. Maka tanda cinta kepada Allah pun seperti itu. Begitu juga kita tegaskan lagi, seorang yang meninggal itu akan diikuti oleh 3 hal. Yatba'ul mayyita salatun. Jenazah
atau orang yang meninggal itu akan diikuti 3 hal. Fayarji'u ithnani, yang maka 2 hal dari 3 ini akan pulang. Wa yabqa wahidun, yang tetap adalah 1. Apa itu? Yatba'uhu ahluhu wa maluhu amalu. 3 hal yang mengikuti itu adalah yang pertama, ahluhu, keluarganya, ataupun sanak familinya, ataupun siapapun yang dia kenal, tetangganya dan yang lainnya yang bisa mengiringi jenazah. Wa maluhu, dan juga hartanya. Barangkali hartanya ini mungkin pakaian yang dia pakai, atau mungkin kendaraan yang dipakai untuk mengantarkan jenazah tadi. Wa amaluhu, dan juga amal perbuatan dia. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, namun yang akan pulang tidak mengikuti dia sampai liang lahat. Sampai di liang lahat tadi adalah keluarganya, sanak familinya, dan hartanya tidak ikut. Terus yang ikut apa? Oh, yabqa amaluhu, yang ikut adalah amalnya. Yabqa ini bisa diartikan juga kekal. Maksudnya orang itu ketika meninggal, yang diingat-ingat itu bukan hartanya, bukan keluarganya, tapi amal perbuatan dia. Jadi orang hidup pun ketika tahu ada orang meninggal, yang diingat pun juga amal perbuatan dia atau sikapnya ketika hidup. Jadi itu yang seharusnya dipegang teguh oleh orang. Maka seorang penganut tasawuf atau mungkin seorang salik ya, hendaknya memperbagus amal perbuatan baiknya. Selain juga dia tetap konsis dalam segala macam aktivitas batin yang diutus atau diperintahkan oleh gurunya, oleh mursyidnya, oleh syekhnya. Namun ibadah sosial tetap harus dia lakukan sebagai wujud pengabdian dia kepada masyarakat atau oleh-oleh dia dari Tuhan. Seorang saleh yang sudah wusul, mestinya setelah wusul dia itu memiliki oleh-oleh, jajan dari buah wusulnya dia, yaitu apa manfaatnya untuk masyarakat. Lah, ditegaskan lagi, ditambahkan lagi dalam hadis lainnya yang disitir oleh Syekh Ahmad Al-Qusyasy di sini, wa bi ila Syekh Muhyiddin, dan juga di antara hadis yang diriwayatkan hingga Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, qala hadatsana al-Had Muhammad ibnu Abi Ar-Rabi' al-Maquqi, hadatsana Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim al-Hafid, hadatsana Abu Abdullah al-Thaqafi, hadatsana Abu Abdurrahman al-Salmi, hadatsana Abdullah bin al-Husain as-Sufi, hadatsana Muhammad bin Hamdun, hadatsana al-Hasan bin Ahmad, hadatsana Ahmad bin Sulaih, hadatsana Dzunun al-Misri, anil Laits bin Sa'ad bin Nafi' an Ibni Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, fahadha ba'du ma waqa'a lana min masanidihi wallahu a'lam. Dan itu di antara beberapa riwayat yang diterima oleh Syekh Ahmad Al-Qusyasy dari riwayatnya para ahlu zahid, orang-orang yang zuhud, orang-orang ahli sufi, ahli tasawuf. Yaitu di antaranya tadi yang ditambahkan adalah matan hadisnya, dunia itu sejinul mukmin, penjaranya orang mukmin, wa jannatul kafir, namun dia adalah surganya orang-orang yang kafir, yang mengingkari. Artinya dunia ini bagi orang mukmin itu adalah tempat-tempat yang membuat mereka terbatas untuk berbuat, tidak bisa lega, atau yang membelenggu mereka untuk bisa menuju kepada Allah. Namun bagi orang-orang yang ingkar, yang tidak mau kembali kepada Allah, malah justru dianggap surga. Dianggap surga membuat mereka lupa, makanya disebut jannah. Jannah itu asli katanya dari jannah ya jinnu.
yang membuat orang junun, lupa ingatan, gila, ya lupa tujuan utama dari dunia, yaitu menuju Allah, akhiratnya itu. Maka sangat jelas sekali di sini beberapa riwayat hadis ini semuanya adalah riwayat hadis yang bagus, yang hasan, yang baik untuk diikuti gitu. Sehingga tidak menutup kemungkinan bagi siapapun untuk mengambil faedah dari hadis-hadis tersebut. Untuk itu hadis yang diriwayatkan oleh orang Ra'li Zahid itu justru malah tidak masalah untuk diambil sanadnya. Wabil isnad as-sabiq ila Suyuti, dan dengan sanad yang sudah disebutkan tadi hingga sampai ke Imam As-Suyuti, qala fi Jam'il Jawami', yang disebutkan juga oleh Imam Suyuti dalam Jam'ul Jawami', qala ad-Dailami amba'ana walidi amba'ana Abil Hasan al-Maidani al-Hafidh qala qara'tu fi amali Abi Abdillahil Hasan al-Husain bin Harun al-Dabyi hadatsana Abu Ishaq Ibrahim Muhammad an-Nasaburi hadatsana Abu Zakaria Yahya bin Mahmud bin Abdullah bin Asad hadatsana Ali bin Al-Hasan al-Aftas hadatsana Isa bin Musa hadatsana Amr bin Shabih hadatsana Katsir bin Ziyad anil Hasan qala sami'tu rijalan minal ansar wal muhajirin minhum Ali bin Abi Thalib yaquluna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini dari riwayat hadis ini disebutkan bahwasanya Hasan itu mendengar, Sayyidina Hasan itu mendengar dari para sahabat baik Ansar maupun Muhajirin, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, itu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man talabal ilma lillahi." Barang siapa yang mencari ilmu dengan niatan untuk Allah, tetapi lam yusib minhu baban, belum mencapai tujuan, salah satu pintu dari tujuan yang dimaksud, maksudnya lillahnya tadi, illa izdada fi nafsihi dhullan, kan tetapi dia akan justru malah bertambah dalam jiwanya itu kehinaan, dhullan, wa fin nasi, dan di hadapan manusia tawadhu'an. Jadi maaf, orang yang dia itu mencari ilmu dengan niatan untuk Allah, mestinya walaupun dia itu belum mendapatkan tujuan yang dimaksud, tapi minimalnya akan bertambah dalam jiwanya itu rasa hina, rasa rendah diri, rendah hati. Dan ketika berhadapan dengan manusia justru malah tawadhu, rendah diri. Dan ketika dihadapkan kepada Allah justru malah dia itu khaufan, takut. Jadi orang yang niatnya mencari ilmu, ngaji, niatnya lillah, bukan untuk apapun, dia itu minimalnya kalaupun tidak mendapatkan apa-apa ketika dia itu belajar, namun minimalnya dia akan bertambah dalam jiwanya itu rasa takut kepada Allah. Kalaupun enggak tak itu, minimalnya merasakan diri rendah, tidak punya apa-apa dalam jiwanya. Dan ketika dia bertemu manusia, dia merasa diri lebih rendah dari yang lainnya, tawadhu, rendah hati. Dan ketika ibadah kepada Allah, dia merasa takut. Jangan-jangan ibadahnya kurang sempurna. Wa fid dini, dan dalam hal agama, ijtihad, dan berupaya dengan maksimal. Falidzalika alladzi yantafi' bil ilmi wal yata'allamhu. Untuk itu barang siapa yang dia itu ingin mendapatkan ilmu atau mendapatkan manfaat dari ilmu, maka hendaknya dia itu belajar dengan niatan tadi, dengan niatan lillah, bukan apa-apa, bukan untuk apapun, tapi untuk Allah. Wa man talabal ilma lidunya wal manzila indan nasi wal hatwa inda sultan, dan barang siapa yang mencari ilmu dengan niatan untuk mencari dunia dan kedudukan atau derajat di antara manusia,
wal hatwah inda sultan, dan kedudukan di hadapan raja atau pemerintah, lam yusib minhu baban, maka sejatinya dia itu justru malah juga tidak mendapatkan sama sekali tujuan yang maksimal ataupun yang berfaedah, tapi hanyalah isdada fi nafsi utmatan, bertambah rasa bangga terhadap dirinya sendiri atau takabur. Wa 'alan nasi istitolatan, dan di hadapan manusia dia menganggap dirinya lebih tinggi dari yang lain, sombong berarti. Wa billahi iktiraran, dan di hadapan Allah dia tertipu, iktiror, tertipu, ya. Wa fid dini jaffan, dan dalam hal agama dia akan kering kerontang, seakan-akan apa yang dipelajarinya itu tidak ada apa-apanya, tidak ada manfaatnya. Fadzalika la yantafi bil ilmi falyumsik waliyakuffa anil hujjah ala nafsi wa nadamal khuzi yaumal qiyamah. Untuk itu orang yang tadi itu tidak mendapatkan manfaat apapun dalam belajarnya, itu hendaknya dia berhenti, tidak usah diteruskan dari kegiatan mencari ilmu untuk dunianya tadi, karena nantinya justru akan mendatangkan penyesalan, bahkan kerugian di hari kiamat nanti. Ini diantara beberapa hadis yang juga diriwayatkan oleh ahlu zahid tadi ya. Intinya adalah, kenapa saya Ahmad Al-Ghazali menyebutkan hadis-hadis tadi, apapun yang kita dapatkan dari ilmu, dari siapapun, hendaknya niatnya adalah lillah, bukan untuk dunia, cari wah-wahan, biar dianggap pinter, tidak, biar dianggap dia tahu agama, tidak, tapi lillah, untuk bisa merasa hina, bisa dekat dengan Allah, merasa tawadhu di hadapan manusia, merasa tidak punya apa-apa bahkan di hadapan manusia, dan berupaya dengan sangat dalam hal agama untuk mengerti tentang agama, untuk bisa sekali lagi dekat dengan Allah. Itu diantaranya. Minimalnya kalau udah niatannya seperti itu, ada berkah yang didapatkan. Itu juga dalam belajar hadis, belajar tasawuf pun sama. Jangan niatkan untuk wah-wah apa. Misalnya ikut thariqah karena ingin dianggap biar sakti. Bukan seperti itu. Masuk ke belajar tasawuf biar dianggap dia itu orang yang alim, yang nanti bisa-bisa jadi wali. Bukan itu. Tapi niatnya adalah untuk lillah. Itu tadi diantaranya. Intinya adalah biar bisa ingat kembali kepada Allah. Tadi yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa kembali kepada Allah dengan cara yang baik, dengan jalan yang baik, dan dalam keadaan yang baik. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir kali saya himbau untuk seluruh sederek saudara-saudara di grup Satoriyah Mataraman untuk bisa ikut membantu pemerintah dalam rangka penanggulangan COVID-19 ini, yaitu mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak banyak-banyak keluar, berdiam diri di rumah, mengikuti segala langkah-langkah yang sudah disebarkan melalui selebaran maupun WA, yaitu diantaranya menjaga kebersihan, mencuci tangan dan yang lainnya. Dan apabila ada yang sakit, yang mungkin sakitnya itu sangat parah, mohon menghubungi pihak-pihak terkait yang berwenang untuk menanganinya, dan menghindari berbagai macam perkumpulan agar terhindar dari wabah yang tengah menjangkit negeri kita dan dunia ini. Dan semuanya mudah-mudahan segera dientaskan
dihindarkan, dan apabila ada yang sakit segera diberi sembuhan, apabila ada yang kesusahan diberi kelancaran, kemudahan dan dientaskan dari kesusahannya. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir kali, sekali lagi, menerima cobaan ini termasuk bentuk tawakal kita kepada Allah, ikhtiar juga tawakal kita kepada Allah. Maka untuk itu kita hadapi dengan menerima apapun yang pemerintah anjurkan, dan juga tetap berupaya dengan maksimal mungkin juga baik lahir maupun batin agar semuanya bisa terhindar. Walafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.